teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai switches. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara MAC address dan juga IP address. Untuk jenis alamatnya, MAC address itu bersifat fisik ya teman-teman, atau hardware, karena tertanam langsung pada kartu jaringan NIC perangkat sejak diproduksi. Sedangkan untuk IP address, dia itu bersifat logis teman-teman, atau software, karena dikonfigurasi melalui perangkat lunak jaringan dan dapat diatur secara manual atau otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada lapisan OSI. Untuk MAC address itu bekerja pada layer 2, data link. Bertanggung jawab untuk pengiriman data antar perangkat yang berada dalam satu jaringan lokal yang sama. Sedangkan IP address dia itu bekerja pada layer 3 network, bertanggung jawab untuk perutean atau biasa disebut dengan routing. Routing data antar jaringan yang berbeda melalui internet. Nah, selanjutnya di sini ada sifat ya teman-teman. Untuk MAC address itu dia bersifat tetap dan tidak berubah, atau biasa disebut dengan permanen ya teman-teman. Setiap perangkat di dunia memiliki MAC address yang unik. Nah, selanjutnya untuk IP address itu dia itu bersifat dapat berubah sesuai jaringan teman-teman, atau bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah, atau biasa disebut dengan temporary, menyesuaikan lokasi atau jaringan tempat perangkat tersebut terhubung. Nah, selanjutnya di sini ada format ya teman-teman. Untuk MAC address itu menggunakan format 48 bit heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2 atau tanda hubung, contohnya itu seperti ini teman-teman. Sedangkan untuk IP address dia itu menggunakan format 32 bit untuk IP versi 4 atau 120 bit untuk IP versi 6 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi utama. Fungsi utama MAC address itu mengidentifikasi identitas fisik sebuah perangkat secara spesifik di dalam jaringan lokal LAN ya teman-teman. Nah, sedangkan fungsi utama untuk IP address itu adalah menghubungkan dan merutekan data antar jaringan yang berada di seluruh jaringan internet global. Selanjutnya kita coba implementasikan di Cisco Packet Tracer-nya. Kita masuk ke Cisco-nya. Di sini kita tambahkan 2 PC ya teman-teman. Lalu di sini kita tidak lupa juga tambahkan IP address-nya. Kita masuk ke menu desktop. Setelah itu kita ke IP configuration. Nah, di sini tadi saya sudah masukkan untuk IP address yang PC 0 ini. IP-nya itu 10.10.10.2, lalu subnet max-nya itu 255.255.255.252 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga IP di PC1 ini teman-teman. Kita ke menu desktop, setelah itu kita ke menu IP configuration. Untuk IP-nya 10.10.10.2 ya teman-teman. Lalu untuk subnet max-nya itu 255.255.252. Kita ubah dulu ya teman-teman untuk yang PC 0 ini. Nah, untuk IP-nya itu 10.1, lalu untuk yang PC 1 IP-nya itu 10.2 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, di sini kita akan mencari MAC address-nya ya teman-teman. Kita coba masuk ke PC 1. Lalu kita ke menu desktop. Setelah itu kita ke command prompt ya teman-teman. Di sini kita coba ping 10.10.10.1, lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu udah reply TTL ya teman-teman. Nah, di sini ada internet address ya teman-teman. Internet address ini adalah sebuah IP address dari perangkat lain yang berada di dalam jaringan kita teman-teman, dan baru saja berkomunikasi dengan komputer tersebut. Nah,
Di sini IP-nya itu 10.10.10.1. Selanjutnya di sini ada physical address. Physical address ini adalah MAC address-nya ya teman-teman, atau alamat fisik unit kartu jaringan atau biasa disebut dengan NIC ya teman-teman, yang dimiliki oleh perangkat dengan IP 10.1 ini. Nah, selanjutnya di sini ada tipe. Tipenya itu dynamic ya teman-teman, menunjukkan bahwa entry atau rekaman jaringan ini didapatkan secara dinamis ya teman-teman. Artinya komputer mempelajari alamat ini secara otomatis dari lalu lintas jaringan yang terjadi. Misalnya setelah melakukan proses ping, entry dinamis ini memiliki masa kadaluarsa dan akan terhapus gitu teman-teman. Akan terhapus otomatis jika tidak ada aktivitas komunikasi lagi dalam waktu tertentu. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, lalu kita coba cek divisi nolnya ya teman-teman. Kita coba ping dulu. Ping 10.10.10.2, lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini juga udah berhasil ya teman-teman, udah replay TTL. Selanjutnya kita ketik ARP-A. Nah, di sini ada sudah jelas sudah ada. Untuk internet address-nya itu IP-nya 10.10.2 ya teman-teman. Lalu untuk physical address-nya itu atau MAC address-nya itu 0090.0C9B.9CEE. Lalu untuk tipenya itu dynamic ya teman-teman, sama. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke materi. Nah, mungkin teman-teman udah paham ya tentang udah paham perbedaan antara MAC address dan IP address ini. Selanjutnya kita ke bab baru, yaitu mengenal switch. MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan, Network Interface Card atau biasa disebut dengan NIC. MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter seperti ini ya teman-teman. 00.2, 1A.2, 2B.2, 3C.2, 4D.2, 5E. Nah, setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router maupun printer memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware yang bersifat unik secara global. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini ada struktur Media Access Control Address atau biasa disebut dengan MAC. MAC address terdiri dari 48 bit yang dibagi menjadi 6 blok. Masing-masingnya itu 8 bit ya teman-teman, atau 1 oktet. Nah, di sini ada 3 blok pertama. Ini adalah kode unik yang diberikan oleh lembaga kepada perusahaan pembuat perangkat keras, vendor atau pabrik seperti Intel, Cisco, TP-Link, dan lain-lain. Melalui 3 blok pertama ini, kita bisa mengetahui merek atau produsen dari kartu jaringan tersebut. Nah, lalu di sini ada 3 blok terakhir ya teman-teman. Ini adalah nomor seri unik yang diberikan secara mandiri oleh pabrik pembuat untuk setiap unit perangkat yang mereka produksi ya teman-teman. Bagian ini memastikan bahwa tidak ada 2 perangkat ini di dunia memiliki MAC address yang persis sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada ARP Table. ARP Table atau Address Resolution Protocol Table adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch layer 3. Sederhananya, ARP Table itu daftar siapa punya IP berada
siapa punya IP berapa dan alamat fisiknya MAC apa. Nah, fungsi ARP table itu untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan lokal LAN atau biasa disebut dengan local area network ya teman-teman. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC tujuan supaya tidak dikirim melalui Ethernet ya teman-teman. Nah, kita coba masuk lagi ke Cisco-nya. Nah, bagaimana sih cara mengecek MAC address kita sendiri? Kita masuk dulu ke PC-nya, lalu di sini kita ketik ipconfig/all ya teman-teman. Lalu kita enter ipconfig/all. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada physical address-nya itu, ada physical address-nya, lalu ada IP versi 6 address, ada IP versi 4 address, ada subnet max-nya, ada default gateway-nya, dan lain-lain ya teman-teman. Lalu kita coba lihat lagi yang satu laginya, di sini sama. Nah, selanjutnya, nah di sini kita coba ke mode simulation ya teman-teman. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah bisa ping teman-teman. Kita coba ke mode real time lagi. Nah, apa sih jadinya kalau misalkan kita ketik ARP min D, lalu kita ketik lagi ARP min A. Nah, di sini bakal ada informasi no ARP entry spawn. Lalu kita coba di PC satunya. Ini udah ya teman-teman, sudah tidak ada. Langsung saja kita masuk ke mode simulation ini. Nah, kita coba masuk ke PC 0 ini. Lalu kita coba ketik ipconfig all ya teman-teman. Kita enter. Kita coba menggunakan ini teman-teman. Nah, ini itu namanya membagi data ya teman-teman, antara si PC 0 ini dengan PC 1 nya teman-teman. Coba aktifkan mode simulation-nya. Nah, ini itu menunjukkan proses encapsulation dan decapsulation data berdasarkan model OSI teman-teman saat terjadi pengiriman data ping antar perangkat. Nah, ini ada add device PC 0, lalu ada source atau sumber dari PC 0, lalu ada destination dari PC, destination-nya itu PC 1 ya teman-teman. Jadi source itu sumbernya, destination itu tujuannya teman-teman. Jadi sumbernya itu dari si PC 0 ini, si PC 0 ini ingin membagi data ke PC 1 ini. Jadi sumbernya itu dari PC 0, ingin membagi data, tujuannya itu ke PC 1 teman-teman. Nah, ini itu ada in layers atau lapisan masuk atau proses internal ya teman-teman. Nah,
layer 1 ini atau physical layer. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di layer 2 ini. Layer 2 atau biasa disebut dengan data link layer ya teman-teman. Ethernet 2 header. Nah, di sini itu menunjukkan alamat MAC sumber PC 0 dan alamat MAC tujuan PC 1 untuk memastikan data sampai ke kartu jaringan yang tepat dan satu jaringan lokal, teman-teman. Lalu untuk bisa teman-teman lihat di layer 3 ini, IP header SRC IP-nya itu 10.10.10.2, destination-nya itu 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, ini itu namanya untuk 10.10.10.2 ini lapisan ini menangani pengelamatan logikal IP asal adalah 10.2 teman-teman, dan IP tujuannya itu 10.1. Nah, pesan ICMP tipe 0 menandakan ini adalah sebuah echo replay ya teman-teman, atau balasan ping, yang berarti PC 0 sedang menerima balasan dari PC 1, atau paket ini merupakan biasa disebut dengan respon balik teman-teman. Nah, untuk bagian out layer atau lapisan luar, nah, kenapa bagian kolom out layer terlihat kosong pada bagian layer 4 hingga layer 7? Hal ini wajar karena protokol ICMP ping bekerja langsung di layer 3 network dan tidak menggunakan protokol transport seperti TCP atau UDP di layer 4, teman-teman. Jadi, jika nah, kita coba klik yang PC 0 ini. Nah, untuk bagian out layernya ini bisa teman-teman lihat di bagian layer 3. Di bagian layer 3 PC 1 membuat balasan header baru. Sekarang short IP berubah menjadi 10.2 PC 1 dan destination IP menjadi 10.1. Jenis pesannya berubah menjadi ICMP message type ya teman-teman, 0, type 0, yang berarti echo replay, jawaban ping. Nah, lalu untuk bagian layer 2 ini atau biasa disebut dengan data link, data dibungkus kembali encapsulation ke dalam Ether 2 header dengan arah MAC address yang dibalik, yaitu dari PC 1 menuju ke MAC address PC 0, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bagian layer 1 ini, fisikalnya itu frame data tersebut siap dikirim keluar dalam bentuk sinyal digital melalui port pas Ethernet 0 menuju kembali ke PC 0 gitu, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membuat topologi yang kedua. Di sini kita tambahkan satu switch dan 4 PC ya teman-teman. Dan 4 PC. Nah, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel yang automatical. Ini kita hubungkan terlebih dahulu antara switch dengan PC-nya. Nah, nanti setelah semuanya sudah dihubungkan, kita akan tambahkan juga IP di PC-PC tersebut ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, lalu kita tulis note dulu untuk IP-nya. Untuk yang PC 0 ini 10.10.10.25 ya teman-teman. Lalu untuk PC 1 ini 10.10.10.10.10.10.26. Lalu untuk PC kedua ini 10.10.10.27. Lalu untuk PC yang ketiga ini 10.10.10.28 ya teman-teman. Kalau udah, kita sesuaikan dulu.
Nah, lalu kita masuk ke PC0 terlebih dahulu, kita ke menu desktop. Setelah itu kita ke menu IP configuration. Nah, di sini kita isi IP-nya. Tadi IP-nya itu 10.10.10.25 ya, teman-teman. Lalu untuk subnet max-nya ini 255.255.255.0. Nah, kita lakukan hal yang sama di PC1 dan PC3. Dan di PC1 sampai PC3-nya ini, kita masuk ke PC1, ke menu desktop, IP configuration, isi IP. Tadi IP-nya itu berapa? IP-nya itu 10.10.26. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Kita masuk ke PC2 desktop, IP configuration. IP-nya itu tadi 10.27, lalu subnet max-nya 255.255.0. Lalu kita isi IP PC3 yang terakhir. Kita ke menu desktop, IP configuration 10.10.10.28. Subnet max-nya sama ya, teman-teman, semuanya 255.255.0. Kebanyakan .0. Nah, kalau udah, kita coba masuk ke switch terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita ke menu CLI. Di sini kita ketik enable, lalu show interface. Show interface. Nah, di sini bakalan muncul data interface-nya ya, teman-teman. Kalau kita more, nah bisa teman-teman lihat di bagian hardware is lens address is. Nah, yang ini itu IP address-nya 67.0. Kalau misalkan kita coba klik enter, nah ini ada ya untuk yang pas Ethernet 2. Kalau yang ini kan yang pas Ethernet 1. Ini yang pas Ethernet 0/2, hardware is lens address is. Yang ini 6702. Nah, kalau yang atas yang pas Ethernet 1 ini 6701 ya, teman-teman. Nah, ini yang pas Ethernet 0/3. Kalau yang 0/3 ini 4 angka belakangnya itu 6703, teman-teman. Jadi setiap pas Ethernet itu angka belakangnya beda-beda ya, teman-teman. Kalau yang pas Ethernet 1 ini kan 01. Pas Ethernet 2 02. Pas Ethernet 3 03. Kita coba more lagi. Nah, ini untuk pas Ethernet 04 ya. Belakangnya juga beda. Yang tadi 01, 02, 03, yang ini 04. Jadi menyesuaikan dengan si pas Ethernet ini ya, pas Ethernet 0/4 gitu ya, teman-teman. Kita more aja. Selebihnya sama ya, teman-teman, ke bawahnya juga seperti yang tadi, seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke PC0 ini. Kita ke menu command prompt. Di sini kita coba ping ke 10
1027 coba ya teman-teman, apa 26 aja. Nah ini udah reply TTL ya teman-teman, tandanya udah berhasil. Coba kita ping ke PC3. Tadi itu PC3 itu IP nya 10.10.10.28 ya teman-teman. Ini juga udah berhasil ya teman-teman. Kita coba ping di PC3 nya, kita coba ping PC3 ini ke PC0. Ping 10.10.10.25. Nah ini juga udah berhasil ya teman-teman. Lalu di PC3 ini kita coba ketik ipconfig /all ya teman-teman. Ini juga udah ada ya teman-teman. Lalu kita coba di PC0 nya, kita coba ketik ipconfig ini udah ada. Coba kita nah teman-teman bisa dilihat di sini kalau misalkan teman-teman ketik show MAC address, ini itu cara mengecek MAC address di switch gitu ya teman-teman. Langsung saja kita lakukan membagi data antara si PC0 dengan PC3 ini. Tapi sebelumnya kita harus coba dulu lakukan ping. Kita coba lakukan ping dari PC0 ke PC3 terlebih dahulu ya teman-teman. Ping 10.10.10.28, lalu kita enter. Tunggu dulu. Ini masih proses ya teman-teman, jadi kita tunggu. Kita coba dulu di PC3 nya ini. Kita ke command prompt, langsung kita ketik ping, kita coba ping ke PC0 ya teman-teman. Nah ini udah reply TTL, tandanya berhasil. Coba kita lihat yang PC0 nya, command prompt. Nah ini juga TTL ya teman-teman, tandanya udah berhasil. Nah sekarang kita coba lakukan menggunakan mode simulation. Lalu kita gunakan logo pesan ini. Kita akan membagi data antara PC0 dengan si PC3 ini. Langsung saja kita mulai. Ini masih in progress, tandanya masih diproses ya teman-teman. Nah kalau udah ada informasi successful, ini itu tandanya udah berhasil. Kita berhentikan dulu. Nah tabel ini itu berfungsi untuk melacak dan menampilkan perjalanan paket data atau protokol jaringan secara real time teman-teman. Nah fungsinya itu, nah kolom time sec ini fungsinya itu, ini tuh time tuh waktu, sec itu detik ya teman-teman. Fungsinya itu menunjukkan waktu eksak dalam suatu detik kapan suatu peristiwa jaringan terjadi semenjak simulasi dimulai teman-teman. Nah 00.00 ini paket data pertama kali dibuat atau dikirim ya teman-teman. Lalu 01 sampai 04 ini waktu perpindahan paket yang sangat cepat antar perangkat. Nah untuk yang 1.136 ini jeda waktu yang lebih lama di mana protokol lain STP mulai bekerja.
Nah, di bagian kolom last device ini atau perangkat terakhir ya teman-teman, fungsinya itu menunjukkan dari perangkat mana paket tersebut berasal atau dikirim sebelum sampai ke tujuan saat ini. Nah, tanda strip ini pada baris pertama berarti paket baru saja dibuat dari perangkat asal dan belum berpindah, teman-teman. Nah, baris berikutnya menunjukkan paket berpindah dari PC 0 ke switch 0, lalu dari switch 0 ke PC 3 ya teman-teman, dan sebaliknya. Nah, di bagian kolom add device ini artinya perangkat saat ini. Fungsinya itu menunjukkan perangkat mana yang sedang menerima atau memproses paket tersebut pada detik yang bersangkutan. Pada 00 paket berada di PC 0. Pada 0.1 paket telah sampai dan sedang diproses di switch 0. Nah, pada kolom type ini itu artinya jenis protokol. Fungsinya itu menunjukkan jenis protokol jaringan atau jenis paket yang sedang berjalan. Nah, ICMP atau Internet Control Message Protocol ini adalah paket ping. Terlihat adanya proses pengiriman paket dari PC 0 menuju PC 3 melewati switch 0 serta pesan balasannya echo replay ya teman-teman. Nah, untuk yang STP ini atau Spanning Tree Protocol terdeteksi pada detik 1.136 di switch 0. Ini adalah protokol otomatis pada switch untuk mencegah terjadinya looping atau perputaran data tanpa akhir di dalam jaringan. Jadi gitu ya teman-teman, kurang lebihnya. Kita coba lagi. Nah, kalau yang DTP ini atau Dynamic Trunking Protocol ini itu terlihat pada waktu 1.397 dan 1.398 detik di switch ya teman-teman. Nah, protokol milik Cisco ini bekerja secara otomatis untuk menegosiasikan status jalur trunking atau perhubungan antar VLAN, antar perangkat switch atau port tersebut tertentu.